Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Mbak Puji, Mbak Lina, Mbak Mimi, dan Mbak Venia di ibadah sekolah minggu pada tanggal 26 Desember 2021. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Siap Mbak Puji? Pastinya sudah siap. Untuk itu, mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa. Mbak Puji akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini Engkau telah bangunkan kami dalam keadaan sehat sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, baik dong ya. Wah Mbak Lina, tapi kok kayaknya masih ada yang sedih tuh di rumah Mbak Lina? Sedih, katanya luar biasa. Boleh nggak sedih-sedih kalau kita mau ibadah sekolah minggu? Nggak boleh ya, kita pinggirin dulu, kita singkirkan dulu rasa sedihnya. Dibuang kita ganti, ya, iya kita buang, kita ganti dengan apa Mbak Lina? Sukacita. Dengan sukacita. Nah untuk itu adik-adik kita berdiri, kita akan angkat pujian sebanyak 2 kali yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita angkat 1 kali lagi adik-adik. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, kita hari ini harus bersukaria. Karena apa Mbak Lina? Karena Tuhan Yesus Baik bagi kita. baik dengan Mbak Lina, Oh iya tentu. Puji, dengan Mbak Venia, Mbak Mimi, baik dengan adik-adik di rumah juga nggak Mbak Lina? Pastinya Mbak Puji. Pastinya. Nah adik-adik jangan duduk dulu karena setelah ini Kita akan puji nama Tuhan lagi. Oh iya Mbak Puji, sebentar sebelum kita nyanyi, Mbak Lina mau tanya. Iya. Hari ini Mbak Puji bisa berdiri di sini, iya, bisa buka matanya, itu karena kebaikan Tuhan pastinya Mbak Lina. iya, diberikan kesehatan ya Iya, Mbak Puji ya. kita diberikan kesehatan. Nah adik-adik di rumah juga ya, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah berikan kita kesehatan. Tuhan itu baik untuk kita dan adik-adik yang ada di rumah. Kita akan puji nama Tuhan dengan sukacita pastinya Ya, ya. harus dengan sukacita. Kita angkat pujian, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi, iya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Tuhan itu baik. Adik-adik sekarang boleh duduk. Iya, boleh duduk lagi. Mbak Puji, Mbak Lina mau tanya lagi nih. Iya, boleh Mbak Lina. Apa Mbak? Kita bisa makan setiap hari. Kita
bisa pakai baju yang rapi. Iya betul Mbak Lina. Kita bisa apa lagi ya? Oh, bisa sekolah. Iya bisa sekolah. Itu semua berkat Tuhan. Bagaimana Mbak Puji caranya kita bersyukur? Berterima kasih ya Mbak Iya, sama Tuhan ya. Berterima kasih sama Tuhan. Berdoa. Ya, berdoa. Lalu Apalagi kita memuji nama Tuhan. memuji nama Tuhan, pakai sukacita tapi Iya memujinya. harus ya. Lalu Turut sama. nurut sama papa mama. Oh iya. Oh iya bisa juga. Nah, kali ini kita juga akan mengucap syukur kepada Tuhan. Salah satunya memberikan persembahan. Oh iya, kita akan memberikan persembahan ya Mbak Lina Iya. sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan. Iya, persembahannya nanti bisa dititip sama papa sama mama, biar papa sama mama yang Bisa tolong bantu. kasihkan ke gereja Iya, ya. benar. Ya, kasihnya dengan sukacita loh adik-adik. Ini uangnya dilipat dengan rapi ya Mbak Iya. Puji ya. Jangan sembarangan. Kasihnya boleh ya, nggak boleh. Tuhan Iya. sedih nanti ya. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita bawa persembahan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami selalu mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Kami juga sudah membawa persembahan ini Tuhan, kami mau memberikan kepadamu dengan penuh sukacita. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat nggak kemarin kita barusan merayakan apa ya Mbak Lina ya? Mungkin Mbak Feni ya sama Mbak Mimi? Natal. Oh iya, Natal. benar sekali. Kita merayakan Natal. Natal itu berarti kita menyambut siapa ya Mbak Lina ya? Kelahiran Tuhan Yesus. Kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Seperti tadi kata Mbak Lina, bersyukur harus dengan sukacita, menyambut kelahiran Tuhan Yesus juga harus dengan sukacita. Nah, karena itu adik-adik kita semua berdiri, kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang sukacita, dengan Iya. mengangkat pujian, Hai dunia, gembiralah. Gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatiku terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Satu kali lagi kita angkat pujian ini. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatiku terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Nah, Mbak Lina, berarti kita harus bersyukur selalu ya Mbak Lina menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Iya, tapi Mbak Puji bersyukurnya bukan saat ini saja. Jadi kapan Mbak Lina? Sekarang, besok, seterusnya. Lagi selamanya. Iya. Iya, adik-adik yang di rumah, setelah ini kita mau ngapain ya? Ada yang tahu? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk nih. Iya, boleh duduk lagi. Nah. Duduknya yang manis. Duduk yang Nah, baik. Duduk yang baik. Dengar-dengar. Dengarkan. Iya. Iya. Yang serius ya Mbak Puji Iya, ya. betul. Nanti kalau papa sama mama tanya,
hari ini firman Tuhan tentang apa ya? Adik-adik bisa Bisa jawab. cerita juga ke papa dan mama. Nah, Mbak Lina, kita hari ini akan dengarkan firman Tuhan dari Mbak Endah ya. Iya, benar Mbak Nah, Endah. kita akan- Ceritanya tentang apa Mbak Puji? Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita bergembira menyambut siapa? Lahirnya Sang Juru Selamat. Kalau gitu kita langsung panggilkan saja Mbak Endah ya sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Mbak Endah. Halo adik-adik. Wah, semua sudah siap mendengar cerita firman Tuhan ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah campur tangan Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang benar, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, duduk dengan tertib, dan berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Mbak Endah cerita hari ini, Mbak Endah mau mengucapkan selamat hari Natal untuk semuanya. Kiranya damai Natal, sukacita Natal menyertai adik-adik semuanya, menyertai kita semuanya. Adik-adik, tahukah adik-adik apa arti Natal itu sebenarnya? Iya, Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kelahiran Juru Selamat kita. Masih ingatkah adik-adik dengan cerita minggu yang lalu? Ternyata kelahiran Tuhan Yesus itu, kelahiran Juru Selamat kita itu telah dinubuatkan, telah diramalkan, telah diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya pada masa perjanjian lama. Pada zaman Nabi Yesaya, di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, Benda akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kelahiran Juru Selamat itu juga telah dinyatakan melalui Nabi Mika. Ya, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nabi Mika mengungkapkan salah satu nubuat tentang Juru Selamat ini. Bahwa Juru Selamat itu dari keturunan Daud dan Juru Selamat itu akan lahir di Bethlehem. Adik-adik bisa baca itu dalam Mika yang kelima ayat yang pertama. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Nah, adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinyatakan sejak dahulu kala. Adik-adik, pada saat itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Saat itu Maria sedang mengandung dari Roh Kudus. Bayi yang ada di dalam kandungannya itu adalah bayi Yesus. Adik-adik, saat Ibu Maria sedang hamil besar dan sebentar lagi waktunya akan melahirkan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah yang menyuruh mendaftarkan semua orang di bawah pemerintahannya. Itu adalah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lalu pergilah
semua orang mendaftarkan diri di masing-masing kotanya. Adik-adik, saat itu Maria dan Yusuf juga melakukan hal itu. Saat itu Yusuf tinggal di Nazaret di Galilea. Yusuf dan Maria mungkin saat itu merasakan hal yang sangat berat. Kenapa? Karena saat itu Maria sedang mengandung, sedang hamil besar. Di saat itu waktu melahirkan sudah semakin dekat. Namun mereka harus taat pada peraturan yang ada. Mereka harus pergi meninggalkan kota Nazaret. Untuk kemana? Untuk pergi ke Bethlehem, ke kota kelahiran dari para leluhur Yusuf. Adik-adik, saat itu suatu hal yang sulit ya bagi Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Karena Yusuf adalah keturunan Daud yang berasal dari kota Bethlehem, karena itu mereka harus melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Nazaret tadi menuju ke Bethlehem, di mana saat itu Ibu Maria sedang hamil besar, hamil tua. Perjalanan mereka saat itu memang betul-betul sangat sulit, sangat jauh. Tapi puji Tuhan adik-adik, perjalanan mereka saat itu ditolong Tuhan. Perjalanan mereka saat itu dipermudah dengan jalur transportasi yang saat itu sudah dibangun oleh Kekaisaran Romawi. Sesampainya mereka di Bethlehem, ternyata di sana mereka tidak mendapatkan tempat untuk mereka menginap. Tidak ada penginapan lagi di sana. Semua sudah penuh. Waduh, bagaimana ya? Ibu Maria sudah mau melahirkan. Sudah tiba saatnya bagi Maria untuk bersalin, untuk melahirkan. Karena sudah tidak ada tempat di sana, tidak ada tempat penginapan yang kosong. Yang ada saat itu adalah kandang domba, kandang ternak. Maria tidak ada tempat. Maria tidak mendapatkan tempat yang layak untuk melahirkan. Tidak ada tempat yang layak untuk membaringkan bayi Yesus yang baru lahir itu. Palungan menjadi tempat untuk membaringkan bayi Yesus yang baru lahir itu. Dan akhirnya nantinya adik-adik, palungan itu juga yang menjadi simbol atau menjadi lambang bagi Yesus, Sang Juru Selamat yang kelak disebut juga sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi kita dapat melihat dan belajar bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan rencanakan, apa yang sudah Tuhan nubuatkan, itu pasti akan terjadi, akan terwujudkan. Tuhan akan membuat segala sesuatunya terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara Tuhan tentunya. Tuhan dapat menggunakan apapun, Tuhan dapat menggunakan siapapun untuk mewujudkan rencananya, untuk membuat hal itu terjadi. Itu yang disebut ada campur tangan Tuhan. Dalam cerita firman Tuhan tadi, Tuhan menggunakan siapa ya? Tuhan menggunakan Kaisar Agustus yang mengeluarkan perintah supaya semua orang mendaftarkan diri di kota kelahirannya, di kota leluhurnya.
Sehingga nubuat mengenai Sang Mesias yang lahir di kota Bethlehem tergenapi. Nubuat bahwa Mesias itu lahir di kota Bethlehem terjadi tepat seperti firman Tuhan sebelumnya. Wow, luar biasa sekali ya Tuhan kita itu ya. Hebat sekali. Adik-adik, apakah saat ini Tuhan masih ikut campur tangan? Tuhan masih turut bekerja di dalam segala hal di dalam kehidupan kita seperti pada masa yang lalu? Tentu saja saat ini, detik ini, dan bahkan sampai saat yang akan datang, Tuhan tetap bekerja. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita tidak pernah berubah, tetap sama. Allah selalu ada bagi kita, yang artinya Allah selalu campur tangan di dalam hidup kita. Saat kita sedih, saat kita senang, saat kita susah, atau saat kita tidak tahu apapun, bahwa dalam segala hal, dalam segala peristiwa, percayalah bahwa Allah sedang bekerja, Allah sedang berkarya untuk mewujudkan rencananya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah kita punya rencana yang baik di dalam hidup kita, yaitu rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Untuk itu, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus turut pada perintah Tuhan, hingga apa yang Tuhan rencanakan untuk kita, apa yang sudah Tuhan nubuatkan untuk kita, itu terwujud, terjadi di dalam hidup kita. Adik-adik, saat ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan itu bagi kita. Tuhan mewujudkan keselamatan bagi semua manusia berdosa, yaitu dengan Tuhan memberikan seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus bagi kita, yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Kenapa ya? Kenapa Tuhan mau lakukan itu? Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan sayang pada kita. Tuhan memberikan kita hadiah yang paling indah. Tuhan memberikan kita hadiah yang begitu besar, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran juru selamat bagi kita semua manusia yang berdosa. Sekali lagi, selamat Natal, selamat bersukacita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan ingat selalu ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kehadapan Bapa. Bapa begitu mengasihi kami. Bapa sayang pada kami. Bapa selalu ada di dalam kehidupan kami. Campur tangan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam sedih, di dalam suka, di dalam duka, di dalam setiap hal Tuhan ada bagi kami, dan Tuhan ada untuk menolong kami. Sekali lagi terima kasih
untuk kelahiran Tuhan Yesus bagi kami manusia berdosa. Terima kasih untuk kelahiran Juru Selamat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1, 2, 3, 4. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Kita tadi sudah mendengar firman Tuhan ya. Pantesan semuanya sudah sukacita. Berhubungan dengan firman Tuhan kita hari ini, jadi meskipun kita mengalami berbagai kesulitan, kita mengalami banyak sekali persoalan, percayalah ya adik-adik ya, bahwa Tuhan Allah selalu menolong dan memberikan kebaikan pada kita. Baik sekarang, baik nanti, dan sampai selama-lamanya. Salah satunya itu melalui orang tua ya. Orang tua yang ada di rumah, mama, papa, ayah, ibu, bapak, atau sebutan yang lainnya ya. Nah, orang tua kita itu sangat sayang kepada kita. Kita juga pasti sayang kan sama orang tua kita. Nah, aktivitas kita hari ini berhubungan dengan keluarga. Keluarga yang ada di rumah ya. Keluarga yang ada di rumah, kita hari ini akan membuat foto keluarga. Foto keluarganya nanti dipajang bersamaan dengan Twibbon yang akan dibagikan beserta dengan link pada grup WA masing-masing ya. Nah, jadi kalau misalnya di rumah Mbak, Papa tuh lagi dinas di luar kota Mbak, jadi nggak bisa diajak foto, nggak apa-apa ya. Adik-adik bisa berfoto sama mama, sama kakak, sama adik, atau kalau di rumah ada eyang, ada mbahnya, ada tantenya, ada omnya juga nggak apa-apa ya. Jadi keluarga yang ada di rumah semuanya diajak berfoto dalam rangka suasana Natal seperti yang kita peringati kemarin tanggal 25 Desember ya. Jadi adik-adik jangan lupa berfoto keluarga bersama keluarganya yang ada di rumah, lalu menggunakan Twibbon yang akan dibagikan di grup WA masing-masing. Setelah itu diunduh fotonya yang sudah dengan Twibbon, lalu dikirimkan ke grup WA sekolah minggu masing-masing ya. Jangan lupa dikerjakan dan Mahendras tunggu aktivitasnya. Sekian aktivitas kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, 4. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengerin cerita firman Tuhan ya yang dibawakan oleh Mbak Endah. Iya, adik-adik masih ingat pesan-pesannya? Tentang apa ya? Harus ingat dong, baru tadi Mbak. Iya kan yang diceritain baru tadi. Iya benar sekali, bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai apa Mbak Lina? Juru selamat kita. Iya kita benar sekali. Kita semua ya. Itu berarti Tuhan Yesus juga akan selalu menyertai kita dalam keadaan suka maupun duka. Iya, Tuhan Yesus ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik nggak usah takut lagi. Iya, benar, nggak usah khawatir. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Nah, tadi juga dengan Mbak Hendras jangan lupa ya diminta untuk apa? Untuk foto bersama anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, adik-adik setelah ini kita akan ngapain lagi Mbak Lina? Masih nyanyi satu kali lagi. Jadi boleh berdiri dong adik-adiknya nih. Harus berdiri. Oke, adik-adik kita sekarang berdiri ya. Kita akan nyanyi lagu apa ya? Yesus lahir untuk kami. Untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami,
dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sesekali Sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus lahir untuk siapa, Mbak Lina? Kita, Untuk kita semua sebagai juru selamat kita. Nah, Mbak Lina, sekolah minggu kita ternyata sudah mau selesai. Jadi kita semua akan tutup ibadah sekolah minggu ini dalam doa. Yuk adik-adik, Mbak Puji akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya firman yang kami dengarkan hari ini dapat semakin menguatkan kami, membuat kami semakin percaya bahwa Engkaulah juru selamat yang turut campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, karena sekolah minggu kita sudah selesai, nah adik-adik jangan lupa tetap terus jaga kesehatan, Iya, contohnya apa Mbak Puji? makan makanan yang bergizi, Oh ya, terus cuci tangan, cuci tangan. lalu kalau keluar rumah pakai Pakai masker. masker. Nah, supaya kita tetap sehat selalu. Kalau begitu, adik-adik sampai di sini dulu ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu-minggu depan ya Mbak Iya. Lina. Selamat hari Minggu. Merry Christmas. Merry Christmas, Tuhan berkati.